Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat bagi orang yang sakit. Berdasarkan sebuah hadis dari sahabat Ali bin Abu Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Isallil maridu qaiman inistato'a." Jadi kata Nabi, sholat orang yang sakit itu sambil berdiri jika ia mampu. Nah, kalau kemudian sakitnya ringan-ringan saja, tentu orang yang sakit tetap diperintahkan untuk sholat sambil berdiri seperti halnya orang-orang yang sehat melakukannya. Nah, kemudian kata Rasulullah, "Fa'in lam yastati sholli qa'idan." Akan tetapi jika ternyata sambil berdiri dia tidak mampu, maka sholatlah sambil duduk. Nah, sampai pada bagian hadis ini, selama yang bersangkutan masih kuat untuk mengerjakan sujud, nah maka ketika dia sholat sambil duduk, dia tetap mengerjakan sujud apabila dia duduknya di lantai. Ya, jadi kalau duduk di lantai itu ada dua pilihan kan, apakah duduk bersila atau duduk iftirasi. Maka Rasulullah SAW berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabian." Jadi kata Aisyah, ketika Rasulullah sakit, ya, beliau duduk sambil bersila, ya. Nah, maka yang paling diutamakan kalau sholat adalah sambil duduk bersila bagi mereka yang sakit dan tidak sanggup berdiri. Nah, maka bagi mereka yang masih kuat untuk mengerjakan sujud dalam posisi ini, maka mereka tetap mengerjakan sujud, ya. Jadi takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian mereka takbir untuk ruku, ya. Kemudian bangun i'tidal. Setelah itu kalau mereka masih kuat untuk bersujud, nah maka mereka bersujud. Allah. Ya. Dan seterusnya. Nah, kalau di Masjidil Haram kita banyak sekali melihat orang yang sholat dengan membawa kursi. Nah, maka ketika mereka sholat sambil duduk, ya, dan tidak ada halangan untuk ruku, hanya tidak kuat berdiri saja, mereka memulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, setelah imam membaca Al-Fatihah, membaca surat, takbir untuk ruku, Allahu Akbar. Kalau mereka masih sanggup untuk ruku, maka mereka mengerjakan ruku. Ya, kemudian bangun i'tidal, kemudian bersujud seperti biasanya, ya, begitu. Kemudian bangun untuk rakaat yang kedua. Nah, kalau tidak kuat untuk berdiri, maka mereka kembali ke posisi sholat dalam keadaan duduk, ya. Nah, itu kalau orang yang masih memungkinkan untuk mengerjakan gerakan sujud atau gerakan ruku dan gerakan sujud. Kemudian kata Rasulullah, "Fa'in lam yastati ayasjuda auni bil ra'sihi wa ja'ala sujudaha akfada min ruku'ihi." Nah, apabila ternyata mereka sudah tidak kuat juga untuk sujud dan ruku, nah maka mereka cukup melakukan gerakan, ya, ketika sholat sambil duduk,
begitu, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, membaca surat. Setelah itu takbir untuk ruku, ya, kemudian i'tidal, kemudian posisi sujudnya lebih dalam daripada posisi rukuknya, ya. Demikian juga bagi orang yang sholat dalam keadaan bersila, ya. Maka mereka takbiratul ihram, memulai sholat. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat, takbir, ya, posisi ruku tadi, kemudian i'tidal. Nah, kemudian mereka takbir untuk posisi sujud, itu lebih dalam daripada posisi rukuknya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian apabila ternyata duduk pun sudah tidak kuat, maka kata Rasulullah, fa in lam yastati yusolli qa'idan solli ala jambihil aimani mustaqbilal kiblati. Kalau duduk saja sudah tidak kuat, maka sholatnya dalam posisi tidur, miring ke sebelah kanan, ya, sambil menghadap ke arah kiblat. Jadi mereka berbaring seperti ini, ya, begitu. Posisi arah kiblat di sebelah sana, ya, dan gerakan sholatnya, ruku dan sujud sama. Gerakan ruku lebih dangkal daripada gerakan sujud untuk membedakannya. Kalau ternyata tidur dalam posisi miring pun sudah tidak sanggup, ya, maka kata Rasulullah, fa in lam yastati sholli ala jambihil aiman sholli mustalqiyan rijlahu mimma yalil kiblata. Kalau dalam posisi berbaring ke sebelah kanan juga tidak mampu, maka sholat sambil menelentang, ya, kedua kakinya ke arah kiblat, gitu, ya. Takbiratul ihram seperti biasa, kemudian gerakan ruku, gerakan sujud lebih jauh. Kalau ternyata untuk menggerakkan kepala sudah tidak kuat, maka membedakan antara gerakan ruku dan sujud itu bisa dengan kedipan mata. Demikian, semoga bermanfaat. Terus mengerjakan sholat.